Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar nilai stasioner ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai turunan. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya nilai stasioner ini kita akan perdalam lagi ya. Kita lihat di sini misalnya ada suatu kurva. Di kurva ini terdapat titik A, titik B dan titik C. Di mana kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa titik A dan titik C disebutnya adalah titik-titik stasioner, atau bisa juga disebut titik ekstrim, atau juga disebut juga sebagai titik puncak dan titik lembah, begitu seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas titik A ini juga disebut titik balik maksimum dan titik C disebut dengan titik balik minimum karena berada di bawah dan di atas. Dan titik B-nya ini disebut dengan titik belok. Nah, pada titik A dan titik C, di sini garis singgungnya merupakan garis singgung yang mendatar. Karena garis singgungnya mendatar, maka tidak ada kemiringan. Dan karena tidak ada kemiringan, maka turunan di titik A dan titik C itu akan sama dengan 0. Dan untuk menentukan apakah titik A dan titik C-nya itu merupakan titik balik maksimum atau minimum, kita akan menggunakan turunan yang kedua. Nah, cara mempergunakan turunan yang kedua adalah jika turunan keduanya menghasilkan nilai yang lebih besar pada 0 atau positif, maka titik tersebut disebutnya titik balik minimum. Jika turunan keduanya mendapatkan hasil yang negatif atau lebih kecil daripada 0, maka titik tersebut adalah titik balik maksimum. Dan apabila turunan keduanya adalah 0, maka titik tersebut merupakan titik belok atau bukan stasioner. Contoh misalnya ada soal bagaimanakah caranya mencari titik stasioner dan jenisnya. Apakah maksimum atau minimum? Fungsinya adalah x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Jawab, mencari titik stasioner adalah f aksen x-nya sama dengan 0. Kita tuliskan fungsinya seperti ini, dan kemudian kita turunkan. Maka turunannya adalah pangkat 3 turun menjadi 3 kali x, kemudian pangkatnya dikurangi 1 menjadi pangkat 2. Kemudian 2-nya juga turun menjadi 2 kali 6 kali x, pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1. Untuk 9x tinggal dihilangkan huruf x-nya, dan untuk angka 1 tidak perlu diturunkan atau 0 karena tidak ada huruf x-nya. Kemudian setelah itu karena titik stasioner, maka di sini f aksennya adalah 0. Jadi 0 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x, 2 kali 6 ditambah 9. Karena di sebelah kirinya terdapat angka 0, maka semuanya bisa dibagi. Dan kemudian ini karena semuanya merupakan lipatan 3, maka kita bagi dengan lipatan 3 untuk menyederhanakan. Sehingga 3 dibagi 3 hasilnya 1, 12 dibagi 3 hasilnya 4, dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya, karena kita akan mencari titik stasioner, dan di sini adalah pangkat 2, maka akan didapatkan 2 titik. Untuk mendapatkan 2 titik itu, x1 dan x2-nya, maka kita gunakan tabel. Dengan bantuan tabel, maka caranya adalah mencari 2 angka yang jika dijumlahkan hasilnya min 4, dan jika dikalikan hasilnya 3. Jadi, kita dapatkan 2 angka tersebut adalah min 1 dan min 3. Min 1 ditambah min 3 hasilnya adalah min 4, dan min 1 dikali min 3 hasilnya 3. Sehingga didapatkan faktornya seperti ini. Jadi 0 sama dengan x dikurangi 1 dikalikan x dikurangi 3. Nah, syarat titik stasionernya tadi adalah 0. Maka untuk ini kita akan mencarikan x1 dan x2. Nah, jika dalam suatu perkalian mendapatkan 0, A kali B sama dengan 0, maka bisa jadi A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Sehingga didapatkan jika misalnya x min 1 sama dengan 0, maka didapatkan x-nya sama dengan 1 dengan cara min 1-nya dipindah ruaskan. Kemudian jika x min 3-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3 dengan cara min 3-nya dipindah ruaskan sebelah kanan. Sehingga kita dapatkan 2x ini dan kita namakan sebagai x1 dan x2. x1 dan x2 sudah kita dapatkan, namun kita belum menemukan di manakah maksimum dan di manakah titik balik minimum. Untuk itu kita lanjutkan dengan titik balik maksimum dan titik balik minimum. Kita tadi sudah dapatkan bahwa turunan pertamanya itu adalah 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9.
maka untuk turunan keduanya dengan cara yang sama, yaitu kita turunkan angka 2 menjadi 2 kali 3, X, pangkatnya dikurangi 1 sehingga pangkat 1. Kemudian 12X-nya kita tinggal hilangkan aja huruf X-nya, menjadi 12, dan 9-nya kita turunkan tanpa menggunakan tanpa turunannya atau 0. Sehingga hasil turunan keduanya yaitu 6X min 12. Nah, untuk menentukan titik balik maksimum atau minimum, kita masukkan pada titik-titik stasionernya. Ketika X sama dengan 1, maka kita substitusikan F double aksen 1 sama dengan 6 kali 1 dikurangi 12, hasilnya adalah 6 dikurangi 12, atau sama dengan min 6. Kemudian untuk X sama dengan 3, maka F double aksen 3 sama dengan 6 kali 3 dikurangi 12, hasilnya adalah 18 kurangi 12, atau 6. Ketika X sama dengan 1, hasilnya negatif, maka disebutnya titik balik maksimum. Dan ketika X sama dengan 3, titik balik minimum, karena hasilnya positif, yaitu angka 6. Setelah kita mendapatkan titik balik maksimum dan minimum, maka gambarannya menjadi lebih jelas sekarang seperti ini. Tetapi kita belum tahu titik puncak dan titik lembah yang sebenarnya. Tetapi setidaknya kita sudah mendapatkan intervalnya. Pada saat X sama dengan 1, terjadi kenaikan dulu, kemudian turun setelahnya. Dan ketika X sama dengan 3, pertamanya turun dulu, kemudian naik. Atau secara matematis kita tuliskan bahwa naik itu pada interval X kurang daripada 1 atau X lebih besar daripada 3. Dan turun yaitu ketika di antara 1 dan 3. Nah, setelah kita mendapatkan di manakah titik balik maksimum dan minimum, apakah grafiknya sudah jelas? Tentu saja belum jelas karena titik puncak dan titik lembahnya belum diketahui secara pasti. Untuk memastikannya, maka kita harus substitusikan titik-titik stasioner kembali, tetapi bukan pada turunan, sekarang kepada fungsi yang sebenarnya. Nah, sehingga karena fungsinya yaitu X pangkat 3 dikurangi 6, X kuadrat ditambah 9, X ditambah 1, maka ketika X sama dengan 1, hasil substitusinya jadi 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1 ditambah 1, atau hasilnya 1 dikurangi 6 ditambah 9 ditambah 1, atau hasilnya 5. Jadi ketika X sama dengan 1, Y-nya 5. Kemudian titik stasioner yang kedua, ketika X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 6 kali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3 ditambah 1, hasilnya adalah 27 kurangi 54 ditambah 27 ditambah 1, atau 1. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi titik puncaknya didapatkan pada posisi 1,5 dan titik lembahnya atau titik balik minimumnya yaitu 3,1. Demikian, semoga kalian paham. Apabila ada pertanyaan, silakan dihubungi ke nomor WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.